Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita beribadah bersama. Walaupun hari ini kita beribadahnya secara live streaming dari rumah, tapi itu tentu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, rasa kita bersyukur kita kepada Tuhan. Ayo adik-adik, langsung mau ajak kita bernyanyi, kita mau puji Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian bertambah-tambah dalamnya. Semua di rumah tepuk tangan ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita mau sama-sama berdoa. Minta kesediaan Lo Setimo pimpin kita dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang indah ini kami bersama-sama berkumpul walaupun hanya di rumah, merasakan cinta kasih Tuhan melalui peribadatan yang akan kami jalani. Tuhan, pakai ibadah ini bisa memuliakan nama Tuhan. Pakai pujian kami, segala yang kami punya untuk bisa memuji Tuhan dengan tubuh kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Nah, Losa-losa di sini masih semangat gak memuji Tuhan? Oke, masih tetap berdiri ya adik-adik di rumah. Kita mau angkat satu lagu pujian yang mengatakan, walaupun kita besar ataupun kita kecil, kita pendek ataupun kita tinggi, kita itu tetap dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Yuk sama-sama kita mau angkat lagu pujian Big or Small. Kita pakai gerakan ya. Bye.
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita supaya firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian Yesus Pokok. Kita berdiri, sekali lagi kita angkat lagu pujian ini ya. Kita mau pakai gerakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik di rumah, gimana kabar kalian semua? Langsung harap kita semua baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur bahwa kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami anak-anak Tuhan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara pada kami, dan berikanlah kami telinga dan hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, mohon penyertaan Tuhan atas kebenaran firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang menarik, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak itu ada bagi keluarga kita masing-masing. Nah, aku ada bagi keluargaku.
Lause ingin menceritakan sebuah cerita. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di suatu daerah, ada seorang bapak yang memiliki seorang anak. Nah, bapak itu adalah seorang tukang kayu. Dan dia baru punya anak. Anaknya lucu-lucu, imut-imut loh. Nah, seperti di gambar. Anaknya bantu bapaknya, ambilkan paku, main-main pakunya. Papanya minta tolong dong ambilkan pakunya. Dia ambil, dia kasih papanya. Nah, papa. Jadi sejak kecil anak ini sudah belajar dari papanya bagaimana bertukang menjadi seorang tukang kayu. Waktu di Yerusalem, mereka harus merayakan 1 tahun sekali perayaan Paskah. Jadi seluruh keluarga di Yerusalem dan di daerah-daerah sekitarnya itu harus datang merayakan, membawa persembahan, merayakan Paskah di Yerusalem pada saat itu. Nah, pada waktu itu, papa mamanya bawa anak itu datang ke Yerusalem bersama-sama beribadah merayakan hari Paskah. Waktu anak itu sudah cukup besar, nah dia duduk di tengah para ahli-ahli Taurat. Dia sambil berbicara, sambil bertanya-tanya, dan sambil men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Jadi di masa mudanya anak ini pun sudah belajar banyak hal kepada orang imam-imam ahli Taurat dan kepada orang-orang sekitarnya. Dia sudah belajar dari sejak kecil, dia belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat di Yerusalem, dia duduk di tengah para imam ahli-ahli Taurat. Dia bersharing, dia tanya, kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Berikutnya ketika dia besar, semakin dia bertumbuh, dia tetap tinggal bersama orang tuanya. Dia bantu papanya untuk potong kayu, untuk paku-pakuin, untuk segala sesuatu kegiatan di rumah yang berhubungan dengan tukang kayu. Dia membantu papanya. Nah, anak ini makin besar, makin bertumbuh, dan dia mengenal keluarganya dengan lebih baik. Dia tinggal bersama keluarganya dan dia bantu keluarganya. Di masa-masa remajanya, anak ini pun tetap terus tinggal bersama keluarga. Dia bantu papanya potongin kayu, kasih halus kayu, dan banyak-banyak hal-hal yang tentang kayu dia tahu. Ada di rumah bisa tebak enggak? Siapa anak ini? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Dia lahir dari keluarga yang papanya itu adalah seorang tukang kayu. Jadi dari kecil, dia sudah bersama-sama dengan keluarganya, bersama papanya, itu bekerja, membantu papanya. Nah, di masa-masa dia bertumbuh juga, dia itu tidak hanya berhenti untuk bekerja di rumah saja, tetapi bagaimana dia bertumbuh juga ingin mengenal Tuhan. Makanya waktu dia datang ke Yerusalem, dia tuh sangat semangat sekali. Tuhan Yesus sangat semangat sekali kalau datang ke Yerusalem dan berbicara sama para ahli-ahli agama. Yang kalau sekarang kalau kita panggil itu para lause-lausenya. Dia sangat senang, dia bertanya, dia juga bicara. Berarti Tuhan itu baik ya lause? Iya, Tuhan itu baik. Sampai lause-lausenya heran. Kok masa masih kecil-kecil gini sudah sangat semangat sekali belajar firman Tuhan? Itulah Tuhan Yesus. Ketika dia bertumbuh pun, masa-masa masuk masa remajanya, dia masih bersama orang tuanya. Dia kerja bersama orang tuanya. Dia tinggal bersama orang tua, membantu pekerjaan orang tuanya. Dan dia bertumbuh terus sampai pada akhirnya di umurnya yang ke-30 tahun, Tuhan Yesus menjalankan pelayanannya. Harus pergi dari orang tuanya dan menjalankan tugas dari Tuhan untuk bisa memanggil kembali jiwa-jiwa yang tersesat kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar perjalanan Tuhan Yesus dari kecil sampai dia besar, begitu luar biasa ya adik-adik ya. Bagaimana
Dari dia kecil, dia sama seperti kita, dia harus lahir. Nah, dia juga bertumbuh pelan-pelan, dari anak bayi, bisa jalan, jadi anak kecil, balita, sampai remaja, sampai kembali ke pemuda, dan dia akhirnya bisa pelayanan. Tuhan Yesus sama seperti kita, bertumbuh juga sama seperti kita. Tetapi Alkitab menceritakan bagaimana dia hidup sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Lause percaya, di masa kecil Tuhan Yesus pun dia sangat suka membantu orang tuanya. Dia sangat senang bekerja bersama papanya. Dan banyak hal yang dia bisa lakukan di rumah, sehingga pada masa dewasanya Tuhan Yesus itu banyak belajar banyak hal. Nah, begitu juga dengan kita. Kita adalah bagian dari anggota keluarga. Adik-adik, kakak juga punya keluarga, dan adik-adik juga punya keluarga di rumah. Kita adalah anggota dalam keluarga kita. Nah, bagaimana kita harusnya hadir di dalam keluarga kita? Kita juga berdampak bagi keluarga kita. Contohnya, kalau mama di rumah harus bersih-bersih, harus cuci baju, harus masak buat kita semua. Mama kan tidak bisa lakukan semuanya sekaligus. Kita yang sebagai anak-anak kecil, kita yang sebagai anak-anak mama kita cobalah. Kita datangi mama. Mama kan banyak kerjaan. Aku bisa bantu apa? Aku mau coba belajar nyapu, Ma. Habis itu mau belajar ngepel. Kita bantu orang tua kita bantu mama kita. Supaya mama kita senang, pekerjaan mereka juga sedikit lebih ringan. Dan mama kita pun, waduh, anakku baik sekali, bisa mau bantu mamanya. Nah, sama papa juga begitu. Contohnya, kalau papa pulang kerja, kan capek, aduh, pegal. Aduh, gimana ini ya, pegal. Nah, kita sebagai anak-anak datang ke papa, peluk papanya mungkin, baru tanya papa mau apa? Mau dibuatkan apa? Mau dibuatkan teh, kopi, atau apa? Ya, kalau kita tahu papa kita suka kopi, pas papa kita pulang, kita bikinkanlah kopi, kasih papa. Nah, papa kan sudah kerja keras. Ini, minum dulu. Sambil kita urut papa kita, pukul pundaknya. Meskipun tidak keras-keras amat, mungkin keras ya. Meskipun mungkin pundak papa keras, gimana, tapi pukul. Papa mungkin senang, papa mungkin sayang pada kita. Nah, ada di rumah, bagaimana keberadaan kita di rumah? Kita selama di masa-masa COVID-19 ini, kita juga belajar lebih banyak di rumah. Kegiatan kita juga lebih banyak di rumah. Otomatis, rumah adalah tempat di mana saat ini kita beraktivitas. Sekali lagi, rumah pada saat ini adalah tempat kita beraktivitas di dalamnya. Baik kita untuk mau belajar, kita untuk bermain, ataupun aktivitas lainnya, rumah adalah sekarang tempatnya kita. Nah, otomatis rumah kan pasti lebih cepat kotor. Otomatis rumah pasti lebih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Untuk itulah, selama kita ada di rumah, mari bersama-sama kita hadir bagi keluarga kita bantu papa mama kita. Jikalau kita punya saudara, kita yang mungkin sudah dewasa, kita bantu adik-adik kita. Mereka mungkin harus kerjakan PR, masih kesulitan. Aduh, ini gimana ya? 1 tambah 1 itu berapa ya, Koko? Nah, di situ kita bantu. Ini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan banyak hal yang kita bisa kerjakan di rumah. Aku ada bagi keluargaku. Bagaimana menghadirkan diri kita, meskipun kita masih kecil. Tetapi, Lause percaya, kita memiliki dampak yang besar di rumah kita masing-masing. Dan mari bersama-sama kita dengarkan papa mama. Justru jangan di rumah, karena di rumah terus kita malas-malasan. Sampai papa mama itu marah-marah. Ih, kamu ini ya, tidur terus kerjanya, main game terus kerjanya. Kapan belajarnya? Kapan bantu papa mama? Kapan ini, kapan itu? Sehingga keberadaan kita tidak jadi berkat sama papa mama kita. Nah, saat ini Lause ngajak kita semua, ayo, mulai saat ini kita berkomitmen. Aku mau ada untuk papa mamaku. Aku mau ada untuk keluargaku.
Dan aku mau ada untuk bisa rumahku itu bersih. Rumahku itu bisa jadi tempat yang indah. Kita bantu papa mama kita dengarkan papa mama kita, dan segala sesuatu yang kita harus kerjakan di rumah, mari kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu saya ingin mengajak kita menghafal ayat hafalan, ya, di dalam Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ada di rumah, perhatikan baik-baik. Mama papa kita adalah tangan kanannya Tuhan. Adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk bisa mendidik kita dengan baik. Mereka ada untuk kita, untuk supaya kita bertumbuh jadi anak yang baik. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga lahir dari kecil lahir, bertumbuh, dia bersama papa mamanya. Nah, pada saat dia sudah dewasa, disitulah kemapanannya dia untuk bisa bekerja dalam pelayanan Tuhan. Papa mama hadir untuk kita semua, untuk bisa membimbing kita. Maka saat inilah, saat masih muda kita gunakan untuk bisa membantu papa mama kita, membalas segala kebaikan papa mama kita. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sampai sedemikian kebenaran firman Tuhan. Langsung mengharapkan kita tetap terus bertumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan, berbuah bagi Tuhan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki keluarga. Kami memiliki papa, mama, kakak, dan adik. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk bisa berdampak bagi keluarga kami. Walaupun tidak banyak yang bisa kami kerjakan karena kami masih kecil, tetapi kami mau berdampak bagi keluarga kami. Kami mau memiliki manfaat bagi keluarga kami. Walaupun di masa muda kami mau menghidupi firman Tuhan di dalam keluarga kami. Ajarilah kami untuk tetap taat, dan ajarilah kami untuk tetap mau bertumbuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengenal Tuhan melalui keluarga kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup menuntun hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Mari bersama-sama kita menghafalkan ayat hafalan kita. Semua di rumah yuk bangkit berdiri. Kita akan hafalkan. Selalu semuanya bantu akan hafalkan ya. 2, 3. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya. 2, 3. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Puji Tuhan, terima kasih. Wah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Timon. Nah, sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku,
persembahan dan doa penutup minta kesediaan Lause Nathan pimpin kita dalam doa. Ya, kita berdoa adik-adik ya. Tuhan, kembali kami bersyukur pada saat hari ini atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami bisa kembali lagi memberikan akan persembahan kami. Biar kiranya Tuhan akan memberkati akan persembahan yang sudah kami berikan, sehingga persembahan ini Tuhan dapat terus digunakan dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami telah menyelesaikan akan ibadah sekolah minggu kami, dan biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus menolong kami dan memimpin kami, dan biar Tuhan akan tetap terus memberkati akan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan doa kami ini, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.